Setelah selesai makan malam, jam 10 saat itu, aku beranjak ke kamar mandi. Sementara Weni membawa piring sisa makan ke dapur untuk dicuci. Kunyalakan keran air dan mengambil wudhu. Masih ada waktu menunaikan sholat Isya. Walau hari ini, aku lalai untuk zuhur dan maghrib. Tapi, aku ingin menutup hariku dengan Isya sebelum beristirahat. Selain itu, kupikir aku ingin membentengi iman yang rapuh dan mudah goyah dalam diriku. Aku benar-benar tak ingin kesalahanku terulang lagi bersama Weni malam itu. Setidaknya setelah sholat Isya, benakku bisa bertahan untuk tidak tergoda, dan setan akan enggan membisikkan bujukannya ke dalam jiwaku. "Kamu wudhu, belum sholat Isya ya mas?" tanya Weni dari dapur yang letaknya memang sangat dekat dengan kamar mandi. Belum sempat ku jawab, Weni kembali berkata, "Tunggu aku mas, aku juga belum Isya. Bentar aku wudhu dulu, kamu jadi imamku ya." Ujarnya sambil buru-buru menyelesaikan cuci piring, kemudian mengambil wudhu. Batinku terasa lega ketika Weni juga ingat kalau dia pun belum menunaikan sholat Isya. Paling tidak dengan berjemaah, kami bisa sama-sama membentengi diri dan iman kami untuk tidak jatuh dalam kekhilafan dan kesalahan yang sama. "Ya sudah Wen, saya tunggu ya, cepat wudhunya," kataku sambil tersenyum melihatnya. Aku melangkah duluan, menyiapkan sajadah dan mengenakan sarung juga kopiahku. Tak lama kemudian, Weni sudah menyusul di belakangku dan mengenakan mukena merah jambu. Sejak kupanjatkan nawaitu dan takbir pertama, sebuah kesejukan terus mengalir dalam jiwaku sepanjang 4 rakaat Isya malam itu. Wajah ibuku, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku, seakan melintas dengan senyuman teduhnya di benakku. Bersama perasaan bersalahku yang selama ini kerap berbohong padanya dan sering mengabaikan nasihatnya padaku. Dalam batinku berbisik, "Maafkan saya Bu, selama ini saya mulai lalai menunaikan 5 waktu dan saya semakin terlena dengan bujuk rayu keindahan surga dunia yang semu," batinku. Setelah menunaikan Isya, aku hendak melepas sarung dan kopiahku, namun Weni menahanku. Dia menatapku dan berkata, "Jangan ganti mas, biarkan saja dirimu dengan sarung itu, dan aku pun tetap mengenakan mukena ini." "Aku tahu mas, aku bisa kok menangkap kegelisahan kamu. Sudah lebih dari seminggu aku tinggal di rumah kontrakan kamu, aku jadi merasa sudah menjadi beban buatmu mas. Kamu bukan saja harus menanggung biaya hidupku, akan tetapi juga menanggung rasa khawatir, karena kita bisa saja terlena lagi dalam kesalahan yang seperti itu." "Aku sadar diri kok mas, aku hanya wanita kampung yang sudah bersuami. Aku nggak boleh terlalu berharap banyak dari kamu. Apalagi jika sampai aku mengharapkan kamu menjadi milikku, menjadi imam dalam kehidupanku. Tapi kamu nggak perlu khawatir mas, mulai besok aku kan sudah mulai bekerja. Dan aku janji nggak akan merepotkan kamu lagi di rumah kontrakan kamu ini mas," kata Weni. Weni mengucapkan dengan suara yang terdengar berat, seperti ada sebuah beban yang menyesak di dadanya. Mata beningnya menatap padaku, semakin lama semakin berkaca-kaca, hingga akhirnya derai air matanya merembes ke pipi. Mendengar ucapan Weni, jiwaku seperti bergetar. Ada sesuatu yang seketika menampar relung hatiku. Betapa beberapa hari ini, aku mungkin tidak peka, dan sikapku mungkin saja membuatnya bersedih. Keinginanku untuk menghindari kesalahan terhadapnya mungkin dimaknai Weni sebagai rasa ketidaknyamanku jika dia menumpang di rumah kontrakan aku. Padahal jujur saja, aku sangat senang dan bahagia ada Weni di rumah ini. Terkadang aku malah berkhayal, seandainya Weni bukan istri dari Mas Parman, keponakan jauh dari ibuku, mungkin aku bisa benar-benar jatuh hati padanya. Usianya baru 20 tahun, atau 2 tahun lebih muda dari usiaku. Namun sikap dan pembawaan Weni begitu dewasa.
Dan selama beberapa kali, aku terlena dalam keindahan surga duniawi. Bersama Big Narsih, Bu Marni, Bu Mita, dan juga Mbak Sari, yang semuanya lebih berusia dariku. Hanya Weni yang menurutku paling bisa memahami diriku. Jika saja dia bukan wanita yang masih bersuami, tentu aku tak akan ragu untuk meminta restu dari ibuku, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku. Aku pasti melamar Weni dan memintanya untuk bersedia menjadi istriku, mendampingi aku sepanjang hidupku. Mas, kamu kenapa diam saja? Maafkan aku yang sudah membuat kamu repot selama ini ya, Mas. Ujar Weni sambil meraih tanganku. Ku genggam tangan Weni dan terbawa suasana haru saat itu, lalu kemudian mendekapnya dalam pelukanku. Kenapa kamu berkata seperti itu, Wen? Saya nggak pernah merasa terbebani dengan hadirnya kamu kok. Bukankah ini semua amanah ibu saya dan juga amanah Mas Parman suami kamu, supaya saya membawamu ke kota ini dan mencarikan pekerjaan untukmu? Kataku sambil mengusap air mata Weni dengan ujung mukenanya. Lalu aku berkata lagi, dan bukankah kita sudah berjanji bahwa aku akan menjadi kakak kamu dan kamu sendiri akan menjadi adikku selama kita mengais rezeki di kota ini? Jangan bersedih lagi, Wen. Saya jadi baper kalau kamu seperti ini, pintaku. Weni menarik nafas lega dan melemparkan senyuman manisnya. Dia melepas dekapan, menatap wajahku sebentar, lalu kembali melingkarkan tangannya dengan dekapan yang lebih erat padaku. Makasih ya Mas Wawan. Aku nggak tahu harus bilang apa dan bagaimana bisa membalas kebaikan dan ketulusan kamu, Mas, bisiknya. Seperti usul Weni, malam itu kami istirahat dengan tetap mengenakan busana sehabis Isya. Aku tetap dengan sarungku, sementara Weni masih dengan mukena merah jambu. Weni berbaring memeluk guling, menghadap ke dinding membelakangi aku. Sebuah guling lagi diletakkannya di belakang punggungnya untuk memberi batas. Aku rebah di sampingnya di sisi tepi pembaringan, menatap ke langit-langit kamar dengan kepala bersandar pada dua tanganku di atas bantal. Lampu kamar di rumah kontrakan sudah padam, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu beranda di teras depan yang memang sengaja tak aku padamkan. Menit demi menit berlalu, jarum jam terus bergeser semakin malam di pukul 11:30 malam. Sudah lebih dari setengah jam, kami rebah di pembaringan, tapi aku tetap saja tak bisa memasuki alam tidurku. Mataku sudah kupejamkan, akan tetapi pikiranku masih belum mau untuk berdiam dan tenang. Sementara di sampingku, aku juga paham kalau Weni pun mengalami hal yang serupa denganku. Beberapa kali aku merasakan dia mengubah posisi tidurnya. Sebentar terlentang, kemudian kembali berbalik memeluk guling membelakangi diriku. Dipan jati pembaringan di kamar kontrakanku memang kokoh, akan tetapi setiap gerakan tetap saja bisa terasa ketika rebah di sana. Lalu, pada suatu momen, entah kenapa pikiranku dan pikiran Weni seperti kompak. Dengan hampir bersamaan, kami memanggil satu sama lain tanpa menoleh. Wen, ucapku sambil tetap menatap langit-langit kamar. Aku ingin memastikan jika Weni sudah terdiur. Namun, di saat yang sama, Weni juga memanggilku lirih. Mas Wawan, ucap Weni seperti ingin memastikan apakah aku sudah terlelap dalam mimpiku. Seketika Weni berbalik, tetap memeluk gulingnya, akan tetapi kini menghadap ke arahku yang tadinya dibelakangi olehnya. Ih Mas, kok bisa kita samaan sih manggilnya? Kata Weni dengan senyuman mengembang di wajahnya. Kamu kenapa belum tidur? Balasku seraya menggerakkan leherku ke kiri menoleh ke wajah Weni. Ya kamu sendiri, kenapa juga belum tidur Mas? Kata Weni membalikkan pertanyaan yang sama. Perlahan Weni menggerakkan satu tangannya melintasi guling dan menyentuh lenganku
sambil bergeser lebih dekat ke arahku. Kamu mikirin kerjaan kamu besok ya, Mas? Atau mikirin pekerjaanku karena besok hari pertama aku bekerja sebagai pembantu? Atau jangan-jangan kamu malah mikirin hal yang sama dengan apa yang sedang aku pikirkan, Mas? Tanya Weni lagi. Jantungku mulai berdebar dan kembali mengalun dengan irama tak menentu. Weni bertanya seperti itu dengan suara sangat lirih, seperti berbisik di telingaku. Dalam hati aku berkata, "Buset deh Weni, gua kan hanya lelaki biasa yang masih sangat normal di usia 22 tahun. Gue sedang berusaha menghindari lo, Wen. Tapi kalau seperti ini, kan gue jadi susah sendiri untuk mengaturnya." Tuh kan Wen, ada yang mulai berubah pada diri gue, Wen. Sudah juga waktunya tidur. Yang ono malah kebangun gara-gara lu kan, Wen. Lu tahu kan, Wen, kata orang tua dahulu, kalau ada sepasang insan sedang berduaan, pasti akan ada bisikan setan sebagai pihak ketiga. Dan sekarang gue mulai terpengaruh akan bisikannya, Wen. Aduh, Wen, please deh. Hehehe. Tapi aku cuman mengatakan itu dalam hati, sementara mulutku seperti terkunci dan kehabisan kata-kata saat itu. Mas, aku tahu kamu pura-pura merem, tapi sebenarnya belum tidur kan? Tanya Weni sambil mencubit hidungku. Istirahatlah Weni, adikku sayang, jangan bandel sama kakakmu. Saya besok harus kerja pagi, dan kamu juga harus mulai bekerja di hari pertama besok. Kataku mencoba mengalihkan isu saat itu. Mas, aku malah nggak bisa tidur, tapi aku udah masang alarm di HP kok, jam 6 pagi juga pasti kebangun. Kamu juga belum bisa tidur kan, Mas? Temanin aku berbincang ya, Mas. Kita bertukar cerita seperti kemarin lagi. Balas Weni, berbisik dengan suara yang lirih dan semakin dekat padaku. Malam itu, kecantikan Weni yang masih mengenakan mukena merah jambu semakin memancarkan aura sempurna dari seorang wanita. Semua pesonanya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya membuat jiwa mudaku bergejolak dan getarannya mulai meruntuhkan imanku. Seketika, guling yang menjadi batas jalur Gaza di antara kami berpindah lokasi entah kemana. Tak lama kemudian, suasana hening seperti menyelimuti kamar kontrakanku. Tak ada lagi obrolan di antara kami. Semuanya berganti dengan suara jangkrik yang melantunkan syahdu di luaran, seiring bunyi derit kaki dipanjati yang kokoh di kamar kontrakanku. Semua terdengar bagaikan alunan simponi yang mengiringi perbincangan tanpa kata-kata dan mulai membawa angan dan khayalan perlahan melambung jauh, membawa perasaan nyaman yang semakin lama semakin tinggi. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri 13 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-12. Supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Ku ucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Makyem. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Sesaat setelah aku sudah mulai berhasil menyempurnakan perbincangan kami dan mulai menuntun logikanya untuk bisa merespons logika yang mulai aku tanam dalam pikirannya, Weni kembali mengungkapkan perasaannya padaku. Aku bisa melihat sebuah kejujuran dari sorot matanya yang semakin meredup, sebuah kejujuran yang hadir dari lubuk hatinya. Mas, mana mungkin aku bisa melupakan kebaikan kamu jika sudah seperti ini? Mana mungkin aku mampu berpura-pura lagi dan membohongi hatiku sendiri? Maafkan aku kalau aku mencintai dan menyayangi kamu ya, Mas. Aku juga heran kenapa perasaan itu hadir tanpa mampu aku tepis dan hindari, Mas, katanya. Ku jawab, sudah Wen,
Jangan bicara lagi. Saya rasa kamu pun sudah mengetahui perasaan saya padamu. Tapi kita harus sama-sama menyadari kalau takdir kita berbeda, Weni. Saya enggak mungkin mengungkapkan perasaan cinta dan sayang kepada dirimu. Karena bagaimanapun kamu masih resmi sebagai istri Mas Parman, keponakan jauh dari ibuku. Balasku. Namun, Weni terus saja berusaha membantah ucapanku. Ya, Mas. Teruskan saja, Mas. Terus saja seperti ini, Mas. Terus saja berpikir kalau rumah tanggaku dengan Mas Parman baik-baik saja, walau sebenarnya biduk rumah tanggaku dengannya sudah lama rapuh, Mas. Apa kamu nggak bisa merasakan bagaimana perasaanku, Mas? Saat ini, hatiku sudah sangat terbuka untuk kamu dan kamu pun sudah berhasil masuk memenuhi ruang batinku yang selama ini merana dalam kesendirian dan kesedihan, Mas. Kamu benar-benar membuatku bahagia, Mas. Cukuplah aku menerima kebahagiaan seperti ini, Mas. Aku nggak bakalan menuntut dan terlalu berharap yang lebih dari dirimu. Tapi kumohon, kita jalani saja semuanya ya, Mas. Seperti aliran air sungai yang pasti berujung ke muara. Walau kita sama-sama tak pernah tahu di mana muara kebahagiaan itu kini berada. Balas Weni. Mendengar ucapan Weni, aku jadi teringat akan bosku dan Mbak Sari, istri Bang Rudi yang dinikahi Pak Heru, bosku sebagai istri Siri. Otak lulusan SMA yang ada padaku hanya bisa berpikir apa bisa dibenarkan hukumnya jika seperti itu. Di mana seorang wanita rela membagikan hatinya untuk dua lelaki yang berbeda. Lalu, apa bedanya aku dengan bosku? Jika akhirnya aku benar-benar ingin memiliki Weni dan berharap dia menjadi istriku. Sementara Weni masih sah dan resmi sebagai istri Mas Parman, keponakan jauh dari ibuku. Sementara pikiranku masih memikirkan semua itu, Weni semakin erat melingkarkan tangan padaku. Senandung yang dilantunkannya menyentak lamunanku. Dan pandanganku kembali mengantar kekagumanku akan kecantikan Weni di saat dia sudah hampir mencapai akhir dari inti perbincangan kami. Weni menyampaikan salam terakhirnya dengan suara sedikit terpekik, menarik aku lebih mendekat sambil berkata padaku, "Kamu jahat, Mas. Kamu tega banget membuat aku sampai baper seperti ini. Tapi aku senang, Mas. Aku bahagia menjadi adikmu, kakak yang paling bisa mengerti akan harapan dan keinginanku," katanya. Ku jawab, "Iya, Wen, saya juga sangat senang dan bahagia memiliki adik seperti dirimu." "Sudah dulu ya perbincangan kita, Wen. Sekarang kita istirahat, sudah hampir jam 1 malam. Jangan sampai besok kita bangun kesiangan adikku," balasku sambil menyusulnya melepaskan salam terakhirku. Pagi itu, aku sampai di rumah bosku tepat jam 8 pagi. Setelah sebelumnya, aku membonceng Weni dan mengantarkannya ke rumah Mbak Sari di komplek perumahan cukup elit itu. Bu Mita istri bosku masih menyantap sarapannya. Sementara Big Narsi menyuguhkan aku teh hangat di kursi kayu di teras beranda rumah bosku. "Tunggu bentar ya, Wan. Ibu masih sarapan. Nih, Bibik buatkan teh saja untuk kamu, karena paling juga kamu sudah ngopi sebelum kesini," kata Big Narsi, sambil ikut duduk menemaniku di kursi kayu lainnya. Kulihat pagi itu, penampilan Big Narsi jauh berbeda dengan hari biasanya. Wanita berusia 40 tahun berbadan gemoy itu mengenakan kaos kasual warna biru muda dipadu celana legging ketat selutut berwarna hitam. Big Narsi tidak memakai hijab, rambut ikalnya diikat ke belakang tanpa poni, dan sebuah kacamata hitam nangkring di atas keningnya. Pagi itu, dia jadi nampak seperti 5 atau 6 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Ya, bukankah wanita memang seperti itu? Penampilannya bisa berubah kapan saja dan bisa mengelabui cara pandang kaum Adam yang melihatnya. "Waduh, Big,
Saya sampai pangling ngeliatnya, kirain tadi anak gadisnya siapa yang kesasar ke rumah bos saya. Nggak tahunya Big Narsi, hehehe, godaku padanya. Big Narsi tersenyum malu-malu dan mengerlingkan satu mata genitnya padaku. Ya haruslah Wan, kan hari ini Bu Mita lagi baik. Semalam sebelum Bibik ngomong pingin ikut ke villa di destinasi pegunungan. Nggak tahunya malah Bu Mita yang nawarin duluan supaya Bibik ikut, katanya. Big Narsi mengatakan, Bu Mita istri bosku mengajaknya untuk ikut bersama kami. Karena kali ini kami bakal menginap di destinasi di pegunungan yang pernah kami singgahi. Kata Big Narsi, Bu Mita nggak enak kalau cuma berdua sama kamu Wan. Soalnya kan mau nginap di villa, dia khawatir kalau nanti Pak Heru bos kamu sampai tahu. Selain itu, Bu Mita juga nggak mau jadi gunjingan tetangga. Kalau sampai ada yang tahu seorang nyonya majikan nginap di villa hanya berdua sama sopirnya. Makanya semalam Bu Mita meminta Bibik untuk ikut juga Wan. Tapi Omon, apa sudah cantik belum penampilan Bibik Wan? Gimana menurut kamu? Kelihatan lebih muda kan aku ini? Hahaha, kata Big Narsi. Ya sebenarnya dengan busana semacam itu, Big Narsi kelihatan bagaikan jajan lepet, panganan tradisional dari beras ketan dan parutan kelapa, yang dibungkus sangat ketat dengan lilitan daun janur. Saking ketatnya, jadi terlihat ada banyak yang menonjol, cukup besar di beberapa areal yang penting. Iya, cantik, Big. Nanti pasti teman saya yang menjaga villa akan senang bertemu dan berkenalan dengan Bibik, balasku. Kamu bisa aja, Wan. Teman kamu yang katamu wajahnya mirip Mas Fufu Fafa itu ya. Hehehe. Tapi nggak apa-apa deh, siapa tahu Bibik bisa punya teman di sana. Masak ya Bibik, cuma disuruh jadi obat nyamuk di antara kamu sama Bu Mita, ujar Big Narsi. Saat sedang asyik ngobrol sama Big Narsi, Bu Mita istri bosku keluar dari rumah dan langsung meminta agar kami segera berangkat. Kita jalan sekarang yuk Wan, biar nggak kesorean sampai di sana. Mobilnya sudah aku panasin kok, dan barang-barang juga sudah dibawa Bibik ke mobil tadi, kata Bu Mita. Berbeda dengan Big Narsi, Bu Mita kelihatan lebih jauh berbeda. Istri bosku mengenakan gaun pendek di atas lutut, berwarna kuning, sangat tepat dengan kulitnya yang putih bersih, dan selalu terawat. Rambut indahnya dibiarkan terurai, hanya dihiasi bando di kepalanya. Dan sebuah gelang rantai mungil melingkar menghiasi tangan kanan dan juga kaki kanannya. Iya Bu, kita jalan sekarang saja kalau begitu, jawabku setelah sekejap sempat terpukau memandangi istri bosku itu. Perjalanan menuju destinasi wisata pegunungan memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan, dan selama perjalanan tak ada yang kami rahasiakan dalam obrolan kami. Sebab Big Narsi mengetahui semuanya. Big Narsi tahu kalau bosku sudah menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan dari Big Narsi pula, aku akhirnya diminta oleh Bu Mita istri bosku untuk membantu dirinya. Namun, kali ini Bu Mita memilih duduk di kursi belakang bersama Big Narsi. Mereka terasa akrab, berbincang tanpa batas seperti bukan antara majikan dan pembantunya. Big Narsi yang ceplas-ceplos kalau bicara, mencandai Bu Mita dengan mengatakan, "Selamat ya Bu, sudah positif mengandung." Ya biasanya sih, kalau masih awal mengandung, pasti rasa ingin dimanjakan lebih tinggi dari biasanya. Pasti Bu Mita bahagia deh bisa liburan 3 hari di villa, ujar Big Narsi. Wajah Bu Mita kulihat dari kaca spion agak merona. Dia membalas tatapanku dari pantulan kaca dan melemparkan senyumannya. Bibik kayak bisa nebak perasaan orang lain saja, kata Bu Mita. Big Narsi membalas, ya tahulah Bu, jelek-jelek gini kan, Bibik sudah 3 kali mengandung anak-anak Bibik di kampung. Cuma ya bedanya sekarang Bibik jadi jablay deh, karena jauh dari suami dan anak-anak.
Nah sekarang giliran diajak ke destinasi yang indah, Bibik malah sendirian gak punya teman. Hehehe, katanya. Entah kenapa, saat itu Bu Mita mengucapkan sesuatu yang membuat aku dan Bik Narsi jadi terkejut. Iya Bik, saya tahu kok. Bibik kan memang lebih berpengalaman, orang udah punya anak 3. Dan nanti kalau sudah sampai villa, Bibik nggak usah sedih karena Bibik nggak bakal sendirian. Kan kamar villanya sangat luas, cukup untuk kita bertiga, ujar Bu Mita. Akhirnya, selama 3 jam perjalanan, aku jadi penasaran dengan ucapan Bu Mita. Rasanya ingin sekali kupacu mobil ini dengan kecepatan maksimal untuk segera sampai di destinasi pegunungan yang penuh kenangan itu. Begitulah kisahku kawan. Aku akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan untuk Weni, istri Mas Parman, keponakan jauh dari ibuku. Bagaimana kelanjutan kisah liburan kami di destinasi pegunungan akan aku ceritakan dalam kisah selanjutnya ya. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan semoga kalian terhibur ya kawan. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.